Sobat Foodies, ketemu lagi bareng saya Sarita Suteja, Educator at Foodies Academy. Pada Foodcast kali ini kita akan membahas tentang 12 cara menjaga kualitas produk dalam bisnis kuliner. Konsistensi kualitas produk adalah hal yang sangat penting di dalam bisnis kuliner. Kita sebagai owner pastinya akan selalu pengen menyajikan produk terbaik untuk konsumen kita. Tapi emang sih ya, menjaga kualitas produk itu bukan hal yang mudah. Apalagi kalau bisnisnya enggak kita jaga dan jalankan sendiri. Atau juga sedang berkembang dan banyak cabangnya. Kondisi ini pasti akan sangat berbeda ya kalau emang kita sendiri nih yang handling bisnis kulinernya. Kita yang masak dan menyajikan langsung ke konsumen kita. Istilahnya ini memang pekerjaan rutinnya kita. Tentu kita bisa menjaga kualitas ini dalam jangka panjang. Seperti banyak brand legend yang ada di berbagai daerah. Tapi gimana ya kalau kita pengen bisnis kita dikelola secara profesional dan bisa berkembang dengan pesat? Nah, disinilah kualitas produk akan jadi tantangannya. So, gimana solusinya? Oke, sebelum kita bahas solusinya ya, yuk kita review sedikit aja kenapa sih kualitas produk itu menjadi sangat penting. Yang pertama, kualitas produk adalah ekspektasi dan harapannya konsumen. Yang kedua, kualitas produk membuat bisnis kita bertahan dalam jangka panjang. Yang ketiga, kualitas produk menciptakan loyalitas, yaitu adalah repeat order dan rekomendasi. Begitu kita tahu kenapa kualitas produk itu sangat penting, baru sekarang kita bahas 12 cara menjaga kualitas produk yang bisa kita terapkan di dalam bisnis kuliner kita. Yang pertama, penyederhanaan proses. Makin panjang proses itu akan membuat produk potensi errornya itu gede. Sederhanakan proses seperti penggunaan single packaging. Misalnya ada ready to cook atau ready to heat. Atau misalnya bumbu dasarnya udah dibuat dulu nih, bukan mendadak diracik di lokasi. Atau bisa juga contohnya kayak roti nih di Starbucks. Frozen atau chiller itu tinggal dipanasin. Atau misalnya yang jualan bebek nih. Bebeknya itu di outlet tinggal dibuka terus tinggal digoreng. Proses yang pendek ini akan membuat kesalahan pembuatan produk itu makin kecil. Yang kedua, SOP atau Standard Operational Procedure dan SOC, Station Observation Checklist. Detail ditulis dan tertuang dalam bentuk video. Pastikan SOP dan SOC kita dibuat dengan detail ya. Selain tertulis, wajib juga dibuatin videonya ya. Video itu kan membuat training di banyak cabang, khususnya jadi standar. Karena nggak tergantung sama manusia. Video juga bisa menyampaikan why-nya dari sebuah produk. Contohnya nih ya, misalnya, kenapa sih minyak itu harus panas? Kenapa air harus mendidih? Dan lain sebagainya. SOP dan SOC diikuti dengan detail akan membuat produk kita terjaga kualitasnya. Yang ketiga, training rutin dan LMS atau Learning Management System. Training inilah kunci dari kualitas. Training bisa menggunakan LMS untuk lebih efisiensi cost. LMS bisa membuat standarisasi dalam SOP dan SOC ini terjadi. Kenapa? Karena semuanya dalam bentuk video. Sehingga penting banget nih ya membuat SOP dan SOC dalam bentuk video dan diupload ke LMS. Tanpa LMS, kita akan kesulitan mengontrol kualitas training. Hal ini bisa berdampak kepada kualitas produk pada akhirnya. Yang keempat, audit dan mystery shopper. Lakukan audit secara berkala untuk cek kualitas produk. Baik audit ketika produknya diproses maupun ketika disajikan. Bisa juga dilakukan dengan menggunakan mystery shopper yang dengan cara order beberapa menu bisa dilakukan di lokasi outlet atau melalui delivery order. Bisa minta orang lain juga nih yang melakukan mystery shopper. Jangan ownernya langsung. Berlakulah seperti konsumen pada umumnya agar nggak kelihatan lagi ngetes. Yang kelima, survei konsumen secara rutin. Lakukan survei secara rutin. Bertanya secara langsung gimana nih kualitas produk yang disajikan. Khususnya konsumen yang secara rutin datang. Terima juga masukan dan kritik dengan baik. Apalagi kalau terkait dengan kualitas. Kalau ada komplain, segera perbaiki dan segera undang kembali konsumennya. Jangan sampai ya konsumennya nggak datang lagi karena ternyata kualitasnya berbeda. Yang keenam, pantau situs review dan sosial media.
Selalu pantau apapun media yang terkait dengan review konsumen di Google Review, di GoFood, di Instagram, di TikTok, atau WhatsApp Bisnis. Kalau misalnya ada komplain atau masukan, segera langsung di follow up. Lakukan perbaikan terhadap masukan tersebut, apalagi kalau tentang kualitas produk. Setelah itu baru diinformasikan kembali ke konsumen atau via sosmed. Yang ketujuh, kontrol penerimaan dan penyimpanan bahan baku. Kualitas produk itu sangat erat ya kaitannya dengan bahan baku. Kontrol standar kualitas bahan baku yang dikirim itu sangat penting. Pastiin kita punya SOP terkait penerimaan dan penyimpanan bahan baku. Vendor kita harus di SOP terkait pengiriman bahan baku. Misalnya nih, wajib pakai wrap plastik untuk bahan-bahan segar. Atau misalnya suhu bahan baku kita itu harus XX derajat ya ketika kita terima. Demikian juga ketika bahan bakunya disimpan, harus sesuai dengan SOP. Kemudian lakukan audit secara berkala terkait penerimaan dan penyimpanan barang ini ya. Apalagi misalnya produk andalan kita itu mengandung protein seperti ikan, sapi, atau ayam. Yang kedelapan, standar kualitas bahan baku dan vendor. Kunci penting kualitas produk adalah bahan baku yang berkualitas. Jadi sejak membuat resep, pilihlah bahan baku yang berkualitas. Tentu definisi kualitas yang di sini nih ya, sesuai dengan segmen marketnya ya. Pastikan juga bekerja sama dengan vendor yang bisa memenuhi standar kualitas kita. Tentukan spesifikasi produk secara detail. Lakukan pemilihan dari beberapa vendor, jangan tergantung dengan satu vendor aja. Sebisa mungkin, bahan baku menu andalan kita itu dijual di beberapa vendor. Kenapa? Kalau misalnya terjadi kekosongan barang di satu vendor, kita masih punya vendor lain. Yang kesembilan, peralatan dan perlengkapan yang mendukung. Kualitas kita juga sangat dipengaruhi oleh alat dan perlengkapan. Misalnya ya, untuk menghasilkan nasi goreng dengan aroma gosong ya, maka perlu kompor wok yang bisa membuat api besar. Karena itu ketika membuat resep, pastikan alat yang digunakan itu sama. Jangan sampai pas buat riset alat yang digunakan adalah alat A, tapi pas di outlet yang digunakan itu alatnya B. Nah, ini bisa menyebabkan perbedaan dari sisi kualitas nantinya. Karena itu standarisasi peralatan dan perlengkapan itu juga wajib ada tertulis dan ada videonya. Contoh lain ya, kalau misalnya tersedianya sendok takar. Jangan sampai ambil garam, vetsin, kecap, atau apapun pakai filling ya. Ingat, kebanyakan kita itu bukan chef profesional, jadi SOP-nya harus dan wajib detail. Yang ke-10, aturan dan budaya di outlet. Budaya dan aturan terkait SDM itu juga penting dalam menjaga kualitas produk. Misalnya, budaya ibadah akan membuat karyawan kita bisa lebih amanah. Nggak mengurangi takaran dan tidak mengganti bahan baku dengan yang tidak berkualitas. Budaya lain yang mungkin juga penting itu adalah soal kebersihan. Tanamkan bahwa selain SOP, kebersihan itu juga bagian dari iman. Hak konsumen itu mendapatkan kualitas produk yang sesuai dan bersih. Yang ke-11, reward and punishment. No complaint pokoknya ya terkait dengan kualitas. Bisa jadi ukuran kerja tim outlet, apalagi tingkat repetisi konsumennya yang sangat tinggi. Serta survei kepuasan produk juga sangat bagus feedbacknya. Nah, untuk ini kita bisa terapkan reward dan punishment. Penting untuk memberikan apresiasi kalau kualitasnya bagus. Sebaliknya, penting juga nih untuk kita evaluasi kalau ada masalah di kualitas produk kita. Apresiasi itu akan membuat karyawan kita makin semangat menjagain kualitas kita. Sementara evaluasi akan mendorong mereka akan lebih improve. Yang ke-12 adalah struktur organisasi di outlet. Terakhir nih ya, untuk menjaga kualitas produk penting banget kita punya struktur organisasi. Misalnya kayak gimana sih? Misalnya nih ada pimpinan dapur untuk proses produksi, ada pimpinan outlet atau outlet manager ya secara keseluruhan. Struktur organisasi ini akan memperjelas ya alur tanggung jawab termasuk kualitas produk. Jadi setiap arahan dan kejadian bisa cepat untuk dieksekusi dan dievaluasi. Untuk UMKM, biasanya memang langsung dikerjain sama ownernya ya. Tapi untuk scale up, jadi banyak outlet, penting banget nih punya orang yang kompeten terkait dengan ilmu manajemen outlet dalam bisnis kuliner. Ilmunya tentunya bisa belajar di kelas karir offline manager atau supervisor restoran dan cafe di Foodies. Nah, sahabat Foodies, tadi adalah
12 cara untuk ngejagain kualitas produk di bisnis kuliner kita. Semoga bahasan kita kali ini bermanfaat untuk semua sahabat foodies ya yang bergelut di bisnis kuliner. Sahabat foodies, terus tungguin ya video terbaru dari foodies. Silakan jangan lupa di subscribe YouTube foodies channelnya dan jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini sebanyak-banyaknya. Kenapa? Agar makin banyak juga yang bisa mendapatkan manfaatnya. Jangan lupa subscribe di Foodies YouTube channel di tombol subscribe agar kita bisa mendapatkan update berbagai video terbaru dari Foodies dan juga share ke berbagai grup video-video pembelajaran dari Foodies. Ikuti kelas-kelas Foodies terbaru dan sekolah bisnis kuliner, kunjungi www.foodies.id.